Bab 301, kesulitan tertinggi dipilih. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Apa? Kamu harus memilih pertanyaan 10 poin. 81, Wen Wang, kamu gila. Song Yang dan Duan Silong, keduanya adalah alumni dari sekolah yang sama. Ketika mereka mendengar bahwa pihak lain harus memilih pertanyaan 10 poin, mereka secara alami terkejut karena ada telur angsa di mulut mereka. Kamu harus tahu bahwa Song yang baru saja mencoba pertanyaan 8 poin dan telah melihat pertanyaan 9 poin. Mengenai pertanyaan ke-10, perasaannya terhadapnya adalah tidak ada yang bisa mencobanya. Aku tidak menyangka bahwa alumni ini begitu berani, aku ingin menantang kesulitan tertinggi. Apakah kamu memiliki kekuatan itu? Duan Silong berkata, kamu tidak tahu. Aku bertaruh dengan hantu pembenci pria besar itu. Aku memilih pertanyaan apapun yang dia pilih, dan pertanyaan apapun yang dia pilih, aku memilih pertanyaan apapun. Akhirnya, lihat siapa yang memiliki skor lebih banyak. Yang kalah harus mengakui di depan semua orang bahwa mereka adalah sampah, anjing, dan kotoran. Petik 2. Song yang terdiam saat mendengar ini, dan berkata, jangan bertaruh, kamu sangat serius. Bertaruh pada pertanyaan 8 poin, bahkan pertanyaan 9 poin. Kamu tidak punya waktu beberapa detik sebelum melihat Lu Yuxuan. Tahukah kamu, itulah pertanyaan 9 poin. Pertanyaan 10 poin ini, aku khawatir sulit untuk diselesaikan. Bahkan jika kamu menang pada akhirnya, aku khawatir kamu akan tersingkir. Duan Silong berkata, kamu pikir aku menginginkannya. Orang itu yang menggiring bebek di rak dan mengatakan hal-hal besar, memaksaku untuk bertaruh banyak pertanyaan. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, aku tidak peduli, selama aku bisa mengalahkannya kali ini, bahkan jika aku tersingkir, aku bersedia. Song yang terdiam saat mendengar ini. Apakah perlu membuat taruhan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu untuk memiliki sedikit pertikaian semangat? Apakah penting siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Ini bagus. Keduanya menyerahkan kesempatan promosi. Bukankah itu pekerjaan yang sangat sibuk, bermain tanpa hasil? Song yang memikirkan hal ini, menghela napas, dan menoleh untuk melihat Zhang Yu, yang tidak jauh, dan sekarang dia tampak santai. Kelihatannya tidak seserius Duan Silong, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bengkak dan gemuk. Meskipun hasil akhirnya masih belum jelas. Tetapi saya juga tahu dari analisis logika normal, saya khawatir mereka berdua harus mengucapkan selamat tinggal pada permainan ini. Permainan Cai Zichen telah berakhir, dan dia memilih pertanyaan 7 poin, bulan. Ikuti jalan yang mulus. Dengan cara ini, Sun Xia, Ding Lingling, dan Cai Zichen seri dengan 7 poin, menempati 3 teratas dalam grup. Cai Zichen melangkah keluar dari meja kompetisi dan menatap Duan Silong yang sedang bermain pada saat yang sama. Keduanya mengangguk saat mereka lewat. Bagaimanapun, keduanya berada dalam satu grup di babak terakhir. Tentu saja, Cai Zichen tahu bahwa Duan Silong akan memilih pertanyaan 10 poin kali ini. Menurutnya, pertanyaan 7 poin itu tidak sederhana. Jika waktu tidak cukup, saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan 7 poin. Adapun pertanyaan ke-10, lelucon, itu masa depan. Duan Silong datang ke kursi kompetisi dengan sedikit kesedihan. Tian Hao melihat bahwa pihak lain sudah siap dan berkata, sekarang pemainnya adalah pemain ke-9 di lapangan. Pada tanggal 15, Duan Silong. Silakan pilih topik untuk pemain. LED menyala di layar lebar pada saat yang sama, 4 topik, bunga, bulan, anggur, raja. Duan Silong dengan berani berkata, saya pilih, anggur, sangat sulit. Wow. Penonton di antara penonton mendengar pertanyaan 10 poin Duan Silong, yang merupakan seruan alami. Pertanyaan 9 poin tadi sudah sangat sulit. Saya khawatir pertanyaan 10 poin ini akan lebih sulit. Beberapa orang berani menantangnya. Apakah anak di lapangan benar-benar begitu percaya diri? Atau sangat berbakat? Penonton secara alami berisik dan banyak bicara. Tian Hao tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar berani memilih pertanyaan ke-10, dan terkejut, tetapi hanya sesaat. Lalu segera berkata, oke. Para pemain telah selesai memilih. Coba saya lihat, apa pertanyaan ke-10 dari anggur. Begitu jatuh, layar besar menyala, dan permintaan judul muncul.
Tian Hao melanjutkan, tolong kontestan dalam waktu 1 menit. Buat puisi Yuefu dengan judul, Anggur. Jumlah kalimat tidak boleh kurang dari 8. Penonton di antara hadirin melihat ini, dan ada banyak diskusi. Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa topiknya begitu sulit. Tidak hanya waktu dibatasi 1 menit, temanya juga harus puisi Yuefu. Untuk memahami apa puisi Yuefu bagi kebanyakan orang, mereka tidak begitu jelas. Bagaimana Anda menulisnya? Duan Silong juga tercengang saat ini. Ada apa? Puisi Yuefu. Apa itu? Pembatasan apa? Apa persyaratannya? Saya biasanya hanya tahu bahwa ada 5 kata, 7 kata, 5 aturan dan 7 aturan, dan saya belum pernah mendengar tentang puisi Yuefu. Tian Hao sedikit tercengang melihat sisi lain, dan tertawa dalam hatinya. Tidak begitu mampu, mengapa memakai spektrum yang begitu besar? Sekarang tercengang. Sudah terlambat. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, silakan persiapkan untuk para kontestan. Pertandingan dimulai. Saat suara Tian Hao jatuh, hitungan mundur di layar lebar juga bergerak. Lan Kehan berbalik ke Ding Lingling dan berkata, Lingling, apakah kamu tahu apa itu puisi Yuefu? Ding Lingling mengangguk dan berkata, aku tahu. Awalnya disebut puisi, lalu puisi Yuefu. Aneka ragam, 5 karakter, dan 7 karakter dapat digunakan, dan jumlah katanya relatif sedikit. Namun, gaya naratif puisi sangat ketat, dan puisi Yuefu menceritakan plot atau cerita tidak hanya narasi yang lengkap, tetapi juga membutuhkan konotasi ideologis yang menonjol. Tidak mudah untuk membuatnya. 1 menit terlalu sulit, dan itu juga membatasi topik. Lan Kehan mendengar ini dan berkata, sangat sulit. Mendengarkan kepalaku akan meledak, apalagi menulis. 10 pertanyaan ini seharusnya tidak mudah dilihat. Sun Xia menyela, sederhana tidak terlalu penting. Aku khawatir Duan Silong ini dan Zhang Yu, kali ini bermain terlalu banyak, ada sedikit harapan untuk promosi. Gadis-gadis di sekitar mengangguk. Tan Xiaonan melihat pemandangan itu dengan sedikit kecemasan di wajahnya, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, bisakah kamu membuat puisi Yuefu ini? Puisi Yuefu. Zhang Yu mengerang, mengangguk, dan berkata, seharusnya, hampir. Ketika Tan Xiaonan mendengar ini, dia berkata, jangan lakukan itu. Apakah ada sesuatu di hatimu? Setelah mendengar ini, Zhang Yu menoleh ke Tan Xiaonan dan tersenyum, apa yang kamu cemaskan? Bukannya kamu naik pangkat? Tan Xiaonan berkata, tidak tahu hati orang. Mengapa kalian teman sekelas? Aku tidak takut kalian tidak bisa keluar dari barisan. Zhang Yu berkata, tenang saja, teman sekelas. Aku jamin aku bisa keluar. Lu Yuxuan berkata, puisi Yuefu. Sangat sulit. Jika aku naik pangkat, aku khawatir aku harus mengacau. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu semua adalah puisi Yuefu? Ini terlalu sulit. Cai Zichen berkata, siapa yang tahu? Duan Silong terlalu banyak bermain kali ini. Aku khawatir dia dan Zhang Yu tidak memiliki harapan sedikit pun. Untuk naik pangkat, orang-orang di sekitar mengangguk. Orang yang paling cemas di antara hadirin sekarang adalah Duan Silong, dia bisa dikatakan berkeringat dingin. Tidak ada tangan yang gemetar di tangannya, dan ada ruang kosong di kepalanya. Saya tidak tahu bagaimana cara menulis, apa sebenarnya yang harus saya tulis. Bagaimana cara melakukannya? Waktu berlalu sedikit, Duan Silong menggaruk kepalanya dan menulis kalimat pertama, tetapi menjadi macet setelah tidak menulis beberapa kata. 81 Zhong Wen Wang tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Bagaimana jika saya menuliskannya di tempat yang salah? Bukankah itu akan membuat semua orang tertawa? Anda adalah pemain yang bahkan tidak dapat menemukan masalahnya, dan Anda malu untuk berdiri di atas panggung dan menjawabnya. 1 menit dalam sekejap mata menjadi 50 detik, 40 detik. Waktu semakin sedikit. Duan Silong juga tahu bahwa dia tidak tahan, dan dengan paksa menulis sedikit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan 4 kalimat, apalagi 8 baris standar sudah habis. Duan Silong benar-benar merasakannya sekarang. Bahkan jika dia berencana untuk berbaikan secara membabi buta, itu tidak sesederhana itu. Tian Hao melihat jam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, waktunya habis. Pemain tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan. Jangan beri skor sesuai aturan. Duan Silong mendengar bahwa dia telah mengambil bola pertama yang besar di lapangan. Dia tidak hanya tidak merasa kehilangan,
dia juga merasa sarafnya tegang. Pertanyaan seperti itu, jangan salahkan dirimu sendiri. Terlalu sulit, tidak ada yang bisa memperbaikinya sama sekali. Duan Silong berjalan menuruni meja perlombaan dengan wajah kehilangan, dan hanya melihat Zhang Yu berjalan dengan seringai di wajahnya, sambil juga meliriknya. Duan Silong kemudian dengan kesal berkata, "Jangan bangga. Kamu akan segera menjadi masalah besar." Zhang Yu menyeringai dan berkata dengan jijik, "Tunggu. Kamu adalah pemain tanpa poin." Duan Silong hampir terengah-engah dengan kata-kata Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak lagi peduli padanya, melewatinya, dan datang ke meja perlombaan. Tian Hao berkata, "Sekarang yang bermain adalah pemain ke-10 di lapangan. Yang ke-10, Zhang Yu. Silakan pilih topik untuk pemain." Zhang Yu berkata, "Saya memilih anggur untuk 10. Wow, tidak. Pada saat ini, kita dapat mengatakan bahwa penonton terkejut. Baru saja pemain telah memilih banyak pertanyaan. Hasilnya, itu adalah masalah besar dan mengikuti akhir yang suram. Saya tidak berharap orang-orang di belakangnya benar-benar menantang pertanyaan ke-10. Apa hari ini tidak ingin dipromosikan? Duduk di bawah lapangan, Su Qianqian mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Zhang Yu? Mengapa memilih pertanyaan yang begitu sulit? Wu Jie berkata, "Apakah bos ada di lubuk hati saya? Bagaimanapun, orang di depan baru saja dipilih, dan bos merasa bahwa dia mungkin hampir selesai. Mungkinkah ini masalahnya?" Su Qianqian mengerutkan kening. Semua orang di kelas 12 juga sangat dekat satu sama lain dan banyak berdiskusi. Meskipun semua orang percaya pada Zhang Yuting, pertanyaan ini terlalu sulit. Apa itu puisi Yuefu? Banyak orang tidak memahaminya sampai sekarang. Selain itu, kita harus naik dan menulis. Bagaimana kita bisa menulisnya agar dapat diandalkan? Tian Hao tidak menyangka Zhang Yu dapat memilih topik yang sama, tetapi itu juga merupakan ekspresi terkejut, tetapi warna yang berbeda menghilang dan dia menghilang, berkata, "Para kontestan telah selesai memilih. Biarkan saya melihat pertanyaan ke-10, anggur, lagi." Layar besar menyala, dan permintaan judul muncul. Tian Hao melanjutkan, "Para kontestan, tolong dalam waktu 1 menit. Buat puisi Yuefu dengan judul, anggur. Jumlah kalimat tidak boleh kurang dari 8. Zhang Yu memiliki ekspresi tenang dan tidak dapat melihat kepanikan atau warna aneh. Tian Hao sangat mengagumi mentalitas Zhang Yu saat ini, dan berkata, "Tolong persiapkan para pemain. Pertandingan akan dimulai." Hampir di awal pidato Tian Hao, Zhang Yu mengangkat tangannya dan segera menggerakkan jari-jarinya, dan jari-jarinya berkedip-kedip di keyboard yang berderak untuk beberapa saat. Seketika dia selesai mengetik, dan mengetuk tombol berhenti dengan ringan. Dapatkan, hentikan. Saat Zhang Yu menekan tombol berhenti, dapat dikatakan bahwa para penonton terkejut. Itu juga asterisk terlalu cepat. Sebelum waktu berlalu, Anda sudah selesai. Anjing dan kelinci tidak begitu cepat. Bahkan Tian Hao, pembawa acara di lapangan, merasa sedikit tertegun, hanya untuk merasakannya dalam waktu yang lama. Sibuk? Oke, para kontestan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sekarang mari kita lihat layar lebar. Akan masuk anggur, Jun tidak terlihat, air sungai kuning naik ke langit, dan mengalir deras ke laut dan tidak pernah kembali. Jika Anda tidak melihatnya, Gao Tangming sedih dan pucat, dan langit biru berubah menjadi salju. Kegembiraan hidup harus bahagia, bukan untuk membuat Jinzun kosong ke bulan. Lahir untukku, aku akan berguna. Memasak domba dan menyembelih sapi adalah suatu kesenangan, dan Anda perlu minum 300 cangkir. Pria gemuk Wu, pria tua Zhao, akan memasukkan anggur tanpa henti. Dengan Junge, tolong dengarkan aku. Makanan gunung dan laut tidak mahal, tetapi saya harap saya tidak akan pernah bangun. Pada zaman dahulu, orang bijak itu kesepian, tetapi peminum itu menjaga namanya. Hao Ji pernah berpesta dengan teman-teman, dan pertarungannya 10.000 yuan. Apa yang dikatakan tuannya lebih sedikit uang, jalannya harus dijual kepada raja. Harta mutiara, Qianjin Qiu, Huer akan menukarnya dengan anggur berkualitas, dan menjualnya dengan kekhawatiran abadi. Tian Zhenbo duduk di bawah ladang memperhatikan matanya berkedip, menganggukkan kepalanya berulang-ulang. Bagaimana dia bisa memikirkan karya yang begitu indah di awal? Sangat keren untuk dibaca, sungguh luar biasa. Oke, Yurong menepuk meja dan berkata dengan gembira,
baiklah, aku akan minum. Wu Changhao berkata, Zhang Yu terlalu hebat. Bagaimana dia bisa menulis karya yang begitu hebat dalam waktu yang begitu singkat? Bagaimana menurutmu otaknya bisa tumbuh? Berapa lama bisa tumbuh? Luo Jinseng mendesah. Jenius itu sangat berbakat. Anak ini sangat berbakat, sungguh menakjubkan. Chang Yi berkata, will enter the wine, ini sempurna. Aku khawatir puisi tentang anggur di masa mendatang, puisi ini pasti salah satu yang terbaik. Para juri semakin menyukainya. Aku percaya bahwa jika ada beberapa gelas anggur, juga disebut beberapa kata untuk mencapai festival, pasti ada perasaan yang unik. Tapi siapa pria gemuk Wu dan Zhao ini? Apakah anak ini masih muda? Apakah Anda biasanya minum alkohol? Jika dia tidak minum, bagaimana dia bisa menulis lagu minuman seperti itu? Wu Jiehaha tertawa, lihat, bos menulis puisi dan membawa saya dan Lao Zhao ke dalam. Saya Fat Wu, dia adalah kepala Zhao tua, sungguh menakjubkan. Di masa depan, saudara laki-laki dan perempuan saya harus menemukan kesempatan untuk minum 300 cangkir. Zhao Zijun tertawa, 300 cangkir. 30 cangkir, mari kita minum dan muntah darah. Hahaha, kelas 12 tertawa serempak. Kerumunan di pinggir lapangan terdiam aneh saat ini. Terutama Duan Silong, matanya hampir jatuh. Sungguh lelucon internasional. Ding Lingling berkata, itu terlalu bagus untuknya. Anggurnya akan masuk ke dalam anggur, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah puisi Yuefu yang sangat indah. Sun Xia berkata, saya khawatir tidak ada dari kita yang menjadi lawannya. Lan Kehan berkata, dia mungkin sudah siap. Kalau tidak, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu ciptakan puisi garpu sapi seperti itu? Qiu Yuedao berkata, tidak terlalu dini untuk mempersiapkannya. Ini tidak masalah. Tingkat puisi ini sudah ditentukan di sana. Tidak ada yang lain. Kita bahkan tidak bisa menulis puisi ini. Lu Yuxuan saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Mereka benar-benar tidak bisa mengatakan apapun. Hanya satu kata, newbie will go wine, yang ditulis oleh Zhang Yu ini mengejutkan semua orang di lapangan. Kesombongan abadi mengalir keluar, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkannya. 81 Jaringan Delta Cina. Tian Hao juga berkomentar berkali-kali, dan lupa mengatakan apapun. Pada akhirnya, sulit untuk merasakan rasanya, berkata, pemain 0. 10 Zhang Yu telah menyelesaikan kreasinya. Sekarang silakan minta juri untuk menilai. Beberapa anggota tim peninjau bertukar pendapat dan menekan skor. 10 besar muncul di tengah layar. Tian Hao tertawa, selamat kepada 0. 10 Zhang Yu. Skor penuh, 10. Mari kita beri selamat padanya. Papa, ada tepuk tangan dan teriakan, dan peluit nakal yang keras dari Wu Jie. Zhang Yu melihatnya dengan sangat jelas, tersenyum puas, dan berbalik dari meja kompetisi. Pada saat yang sama, Sue Kei muncul dengan ekspresi kagum dan berkata, bos, Anda sangat hebat. Zhang Yu tersenyum, sekarang giliranmu. Ayo, Sue Kei mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan ke meja kompetisi. Semua orang di pinggir lapangan memandang Zhang Yu, wajahnya penuh kekaguman. Karena dari sudut pandang mereka, tidak peduli siapa mereka di sini, selama kamu bisa menyelesaikan soal ke-10, kamu tidak ingin orang-orang mengaguminya. Zhang Yu berjalan melewati Duan Silong dengan wajah kusam, dan sekarang dia masih bodoh, tanpa reaksi sama sekali. Kemudian dia tersenyum dan berkata, 10 lawan 0, aku unggul, hehehe. Setelah berbicara, dia tidak menunggu pihak lain bereaksi, dan melewatinya. Duan Silong mendengar kata-kata Zhang Yu, tiba-tiba bereaksi, berbalik dan berkata dengan cemas, nak. Jangan gila, kamu memenangkan permainan, kamu belum memenangkanku. Setelah mendengar ini, Zhang Yu berhenti, berbalik dan tersenyum, dan berkata, kamu bahkan tidak mati, mulut bebek itu sulit. Aku sarankan kamu masih berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan permainan berikutnya. Catatan, jangan ambil poin 0 lagi. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku menggertak trailer. Setelah itu, aku berhenti membicarakannya. Meskipun Duan Silong sangat kesal, dia tidak bisa menahannya. Itu adalah fakta objektif bahwa permainan pertama kalah dengan sendirinya. Ki tidak berguna,
tetapi sekarang aku masih punya waktu untuk menyeduh pekerjaan adegan itu. Karena babak ini telah memberi Duan Silong pelajaran yang mendalam. Puisi UFO membutuhkan lebih dari 8 kalimat, dan babak berikutnya mungkin didasarkan pada tema ini. Sekarang pikirkan tentang pekerjaanmu, dan jangan main-main di permainan berikutnya. Jika kamu mendapatkan poin 0 lagi sendiri, itu akan menjadi dewasa. Permainan berlanjut. Sebagian besar orang di sekitarku dengan hati-hati menghitung topik mana yang akan dipilih. Lagi pula, hanya ada 5 tempat untuk lolos, dan bahkan jika salah di tengah, itu mungkin dimainkan dengan sia-sia. Terutama topik harus dipilih. Langkah demi langkah, jika skor di babak terakhir terlalu buruk, Anda hanya dapat mengambil risiko dan menantangnya. Sampai menit terakhir, tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Dia bukan Zhang Yu, dan bahkan jika Zhang Yu, tidak mungkin untuk menantang setiap 10 pertanyaan dengan sukses setiap saat. Anda harus tahu bahwa ada keberuntungan di tengah. Permainan ini diatur selangkah demi selangkah. Karena kekuatan mereka sendiri, beberapa pemain berikutnya tidak berani mengambil risiko dan menantang pertanyaan 5 poin. Hanya Zhao Jing yang menyelesaikan pertanyaan 5 poin, dan sebagian besar dari mereka tidak menyelesaikannya, yang semuanya adalah 4 poin. Mo Guosheng dan Lan Kehan berturut-turut menantang masalah 6 poin dan berhasil. Dengan berakhirnya permainan Lan Kehan dan semua pemain di permainan pertama, permainan berakhir. Berikutnya adalah pertandingan kedua. Menurut peraturan, pemain dengan skor lebih tinggi akan memilih pertanyaan. Pemain dengan skor lebih rendah harus memilih pertanyaan terlebih dahulu. Pengaturan panitia penyelenggara dimaksudkan agar pemain dengan skor lebih rendah dapat memilih terlebih dahulu, dan pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk memilih beberapa topik yang lebih kondusif bagi diri mereka sendiri, dan berusaha untuk mengejar poin. Pertandingan kedua dimulai, karena pada pertandingan sebelumnya Silong adalah satu-satunya pemain dengan poin 0, jadi kali ini ia bermain untuk pertama kalinya. Setelah Tian Hao berdiri, ia berkata, pemain pertama yang bermain adalah pemain ke-15, Duan Silong. Sekarang minta para pemain untuk memilih topik. Duan Silong mengerutkan kening, melihat, dan berkata, bunga, 10 menit. Penonton mendengarnya lagi dan lagi, orang ini tidak terlalu mencurigakan untuk memakan 100 kacang. Saya memilih pertanyaan 10 poin terakhir kali, tetapi saya tidak mendapatkan poin, dan saya dicukur. Sekarang Anda harus memilih pertanyaan ke-10 lagi. Berani mengatakan bahwa Anda tidak di sini untuk bermain, itu bukan di sini untuk bermain. Tian Hao melihat orang ini ingat untuk makan atau tidak bertarung, dan dia terdiam. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pembawa acara. Apa yang orang suka pilih dan apa yang mereka pilih tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Pemilihan kontestan sudah selesai. Mari kita lihat pertanyaan ke-10 dari bunga, apa itu? Begitu suara itu jatuh, layar berkedip, dan persyaratan khusus dari pertanyaan itu muncul. Dalam 10 detik, buat kutipan 7 karakter dengan persik sebagai judul, dan jumlah kalimat harus minimal 16. Petik 2. Semua orang di lapangan melihatnya semakin berisik. Aku tidak menyangka topik ini begitu sulit. Ada juga aturan 7 karakter, tidak kurang dari 16 kalimat. Meskipun butuh waktu 30 detik lebih lama untuk membuatnya, persyaratannya berlipat ganda. Setiap orang memiliki konsep makro. 10 pertanyaan di sini benar-benar beberapa pertanyaan asteris. Apakah ini masih permainan? Jangan hanya bermain dengan pemain. Lan Kehan mengerutkan kening, terlalu sulit. Ini, bukan orang yang menjawab. Sun Xia menghela nafas, tidak terlalu mudah untuk mengatakan terlalu banyak. Tapi, bukankah Zhang Yu baru saja menjawabnya? Dan, haruskah aku masuk ke anggur, juga memiliki 16 kalimat? Lan Kehan berkata, Zhang Yu, itu bukan orang normal, oke. Bisakah kita berbicara dengan orang normal? Ngomong-ngomong, adakah yang bisa mendapatkannya di sini? Gadis-gadis di sekitar saling memandang, dan akhirnya menatap Ding Lingling secara bersamaan. Ding Lingling melihat semua orang melihat dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Lan Kehan berkata, lihat. Bahkan Lingling tidak bisa melakukannya. Aku pikir ronde terakhir Zhang Yu pasti tidak disengaja. Aku tidak berpikir dia punya banyak harapan kali ini. Tan Xiaonan melihat judulnya dan mengerutkan kening, Zhang Yu.
Ini sepertinya sangat sulit. Bisakah kamu? Zhang Yu berkata, "Yah, sulit untuk mengatakannya sekarang. Aku harus memikirkannya." Ada banyak diskusi di pinggir lapangan, dan permainan di lapangan sudah dimulai. Duan Silong, yang telah lama mengolah tema bunga, kembali bermain dengan tercengang. Kali ini bukan puisi Yuofu. Hukum telah diubah lagi, dan yang lebih dibesar-besarkan adalah masih memerlukan 16 kalimat. Ini hanya lelucon. Apakah Anda akan menulis pertanyaan ini? Duan Silong menekan otaknya yang berputar, mengencangkan hidungnya, dan mengeraskan kulit kepalanya, dan mulai menulis, berharap untuk melakukan upaya terakhir waktu berkurang sedikit. Duan Silong memegang kata demi kata, 2 kalimat, 4 kalimat, 4 kalimat, 8 kalimat, kurang dari 9, dan habis dalam 1 menit 30 detik. 81 Zhong Wenwang. Tian Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Waktu habis." Kontestan tidak menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan. Menurut aturan, jangan mendapat nilai. Duan Silong melihat bahwa dia dicukur lagi kali ini, dan dia merasakan frustrasi yang mendalam. Ini membuatnya tampak pucat dan tanpa ekspresi, dan beberapa muner melangkah turun dari meja. Song yang datang, menepuk bahunya, dan memberikan beberapa kata penghiburan. Pada saat yang sama, Duan Silong tidak bereaksi sama sekali, dan pergi ke meja kompetisi. Di permainan berikutnya, semua orang memiliki resonansi. Sedikit lebih jauh. Dalam hati mereka, 10 poin dan 0 poin tidak berbeda sama sekali. Tentu saja, semua orang juga mengeluh. Panitia penyelenggara ini benar-benar hebat. Apa yang harus dilakukan dengan topik yang menyimpang seperti itu? Bagaimana semua orang bisa menjadi hari Minggu? Pertanyaan 7 poin telah hilang, dan para master telah beralih ke pertanyaan 8 poin. Setelah Song yang bermain, ia menantang pertanyaan 8 poin dari babak sebelumnya lagi. Kali ini ia telah sepenuhnya siap di luar lapangan dan telah melakukan comeback dengan sedikit keyakinan. Namun pada akhirnya Song yang masih tidak mendapatkan 8 poin dan mencetak 7 poin. Hasil ini membuatnya sangat puas. Para pemain dengan skor rendah di belakang pada dasarnya adalah pertanyaan 5 poin dan 4 poin. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara pertanyaan asteris dan 10 poin. Segera pertanyaan dengan skor rendah diatasi, dan semakin sedikit. Lu Yuxuan menantang pertanyaan 9 poin dalam tantangan babak, tetapi kemudian hanya mendapat 5 poin. Dalam permainan kedua, ia juga melakukan comeback dan menantang masalah yang sama lagi. Ia gagal dalam permainan pertama dan hanya mencetak 5 poin. Jika kita tidak bertarung lagi dalam pertarungan ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk lolos. Lu Yuxuan sangat siap kali ini. Karya Mei Kei 2 kali dimenangkan oleh tim peninjau. Mencetak 9 poin. Anda tahu bahwa ini sudah menjadi skor tertinggi setelah Zhang Yuxi. Ini juga membuat Lu Yuxuan sangat rileks. Jika dia gagal lagi, dia akan menghentikan babak ini. Qiu Yue, Lan Kehan dan Mo Guosheng semuanya mencetak 6 poin di pertandingan sebelumnya, termasuk dalam kelompok ketiga. Lapangan ini hilang karena pertanyaan 7 poin. Ketiganya akan menantang pertanyaan 8 poin. Namun, hasil dari ketiganya tidak terlalu memuaskan. Qiu Yue hanya mencetak 6 poin dengan Mo Guosheng, dan Qiu Yue mencetak 7 poin. Ding Lingling, Sun Xia, dan Cai Zichen semuanya memperoleh 7 poin di babak sebelumnya dan seri untuk kelompok kedua. Di babak ini, pertanyaan 7 poin telah hilang, dan hanya ada pertanyaan 8 poin yang tersisa di atas meja. Untungnya, para pemain sebelumnya telah mengungkapkan masalah 8 poin, sehingga beberapa orang telah sepenuhnya siap. Ding Lingling memilih pertanyaan 8 poin untuk bulan, dan Sun Xia memilih pertanyaan 8 poin untuk bunga, yang masing-masing menantang kesuksesan. Cai Zichen menantang pertanyaan 8 poin, anggur, tetapi hanya mendapat 7 poin. Jadi kelompok kedua berubah dari 3 menjadi 2. Cai Zichen jatuh ke kelompok ketiga dan seri dengan Lu Yuxuan. Zhang Yu tampil terakhir kali dan Cai Zichen lah yang selesai. Ketika Zhang Yu bergerak, hampir semua orang di panggung menatapnya saat ini. Semua orang di pinggir lapangan tahu bahwa Zhang Yu harus menantang topik asteris kali ini. Meskipun orang-orang ini tidak tahu berapa lama Zhang Yu telah berada di antara penonton untuk waktu yang lama, bagaimana mereka mempersiapkan diri. Namun, dari sudut pandang begitu banyak kontestan di atas panggung, saya khawatir itu tidak sulit.
Hampir setiap orang memiliki resonansi, ada 10 hal, bagaimana Anda naik dan turun. Itu 16 kalimat, memikirkannya bisa membuat otak Anda sakit. Tan Xiaonan menatap Zhang Yu dan berkata, ayo. Zhang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Melihat Cai Zichen melangkah turun dari meja kompetisi, dia berjalan mendekat. Ketika keduanya lewat, Cai Zichen melirik Zhang Yu, sekarang dia tenang dan kalem, tanpa melihat kebingungan atau kerutan. Ini membuat Cai Zichen sangat penasaran, apakah dia benar-benar begitu percaya diri. Bisakah Anda memecahkan masalah itu? Song Yang, Lu Yuxuan, dan Duan Silong semuanya berdiri bersama, memperhatikan Zhang Yu di atas panggung pada saat yang sama. Song Yang berkata, saya tidak tahu apakah Zhang Yu dapat menyelesaikan topik ini kali ini. Lu Yuxuan berkata, sulit untuk mengatakannya. Orang ini selalu menjadi karakter yang tidak bermain kartu secara logis. Duan Silong mendengus dingin, tidak perlu dikatakan. Kali ini dia pasti tidak bisa menyelesaikannya. Jika dia bisa menyelesaikan subjek yang sulit seperti itu, maka dia tidak akan menjadi peri. Song yang berkata, itu mungkin tidak terjadi. Dia telah berdiri di samping begitu lama. Seharusnya sudah dipersiapkan. Tantangan kedua Lu Yuxuan dari pertanyaan 9 poin, apakah dia tidak lulus dengan lancar? Lu Yuxuan, jika kamu memberi kamu cukup waktu, dapatkah kamu menyelesaikan dilema ini? Lu Yuxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kau katakan? Jika waktunya benar-benar panjang, masih ada harapan. Tetapi jika kau ingin mencapai 8 atau lebih, aku khawatir itu akan sulit. Beri aku waktu sekitar 1 hari. Jika kali ini sekarang 16 kalimat. Temanya harus berhubungan erat. Kecuali jika itu adalah karya setingkat, akan memasuki anggur. Kalau tidak, sangat sulit untuk mendapatkan 10. Duan Silong mendengar ini dan berkata dengan marah, akan memasuki anggur, itu adalah hasil dari keberuntungannya. Kali ini topiknya jauh lebih sulit daripada terakhir kali. Dia pasti akan turun dari panggung. Lihat itu, Lu Yuxuan dan Song yang melihat Duan Silong seolah-olah akan meledak, lalu saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Tian Hao melihat bahwa Zhang Yu sudah siap dan berkata, pemain terakhir yang akan bermain adalah pemain ke-10 di lapangan ini, Zhang Yu. Di babak ini, Zhang Yu mencetak 10 poin penuh. Mari kita lihat pemain Zhang Yu. Performa di babak kompetisi ini. Pemain diminta untuk memilih topik sekarang. Zhang Yu berkata, bunga. 10. Mendengar ini, ada ledakan di bawah lapangan, dan itu kacau balau. Tidak, anak ini telah memilih 10 pertanyaan lagi. Dan itu masih yang tersulit. Anak ini sangat berani. Pertanyaan tadi sama sekali tidak disiapkan untuk manusia. Aku heran, di mana dia bisa begitu percaya diri. Betapa beraninya orang-orang, betapa produktifnya tanah ini. Anda tidak berani berdiri di atas panggung tanpa banyak keterampilan. Wu Jie berkata, bos adalah newbie. Yang lain adalah topik yang tidak dapat dihindari. Dia tidak peduli. Zhao Zijun berkata, aku tidak peduli jika aku memanggilmu bos. Su Qianqian berkata, Zhang Yu. Semuanya baik-baik saja. Tidak baik melakukan sesuatu. Biasanya aku tidak tahu apa yang tidak penting. Kemana dia pergi, itu tergantung padanya. Hehehehe. Semua orang di kelas 12 mendengar tawa kecil. Tian Hao tidak menyangka Zhang Yu akan menjadi masalah tersulit di permainan kedua, yang membuatnya menggelengkan kepala dan tersenyum, berkata, para kontestan telah memilih topik. Mari kita lihat lagi. Para kontestan bertanya, tolong tanyakan kepada para kontestan dalam 1 menit 30 detik. Untuk membuat kutipan 7 karakter berdasarkan pitch, jumlah kalimat harus kurang dari 16. Petik 2. Zhang Yu benar-benar tenggelam dalam pikirannya saat ini, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tampaknya tidak semudah terakhir kali ketika Tian Hao melihat Zhang Yu tinggal, apakah dia akan mengatakan sesuatu yang aneh. Bukankah dia memikirkannya di bawah, sekarang dia berpikir, bukankah sudah terlambat. Tentu saja, menurut aturan, tidak banyak waktu baginya untuk memikirkan masalah tersebut. Berkata, tolong persiapkan para pemain. Permainan dimulai. Setelah Zhang Yu mendengar dimulainya permainan, dia tetap tidak bergerak dan berdiri diam. Dia sepertinya tidak mendengar apapun dan tidak bereaksi sama sekali.
Dan waktu di layar lebar secara bertahap berkurang. Lihat, anak itu tidak akan melakukannya. Duan Silong melihat ini, dan langsung merasa seperti rambutnya keriting, haha. Tertawa, biarkan kamu meniup lagi. Sekarang kamu menunggu untuk dicukur. Setelah melihat keadaan Duan Silong ini, beberapa orang di Lu Yuxuan saling memandang, merasa diam-diam di dalam hati mereka. Berani mencintai Duan Silong, sungguh mengejutkan. Memikirkan hal ini, beberapa orang minggir, kalau-kalau dia terlalu bersemangat untuk menggigit. Lan Kehan berkata, Zhang Yu mungkin tidak berhasil kali ini. Berdiri diam tidak bergerak, sampai sekarang saya belum menulis sepatah kata pun, pertanyaan ini benar-benar terlalu sulit. Ding Lingling mengerutkan kening, aneh. Bagaimana mungkin Anda tidak menulis sepatah kata pun di level Zhang Yu? Beberapa orang di sisi Sun Xia juga mengangguk. Perlu diketahui bahwa, Into the Wind, karya Zhang Yugang hampir mengejutkan penonton. Dari sudut pandang mereka, tampaknya tidak akan begitu baik untuk terjebak. Zhang Yu di lapangan, sekarang memiliki kekusutannya sendiri. Di hati Zhang Yu, sudah ada karya target, tetapi dalam hal pemilihan, beberapa tidak yakin. Dia telah memilih sebelum dia berkuasa. Tetapi rasanya tidak tepat untuk berdiri. Karena ada beberapa versi karya yang ingin dia gunakan. Bagaimana Anda bisa memilih yang kuat? Sekitar 1 menit berlalu, Zhang Yu mengangguk dan menentukan pikirannya. Tangan meraih keyboard. Dia berencana untuk menulis. Lu Yuxuan tiba-tiba berkata, "Hah." Duan Silong mendengus dingin, dan berkata, "Ayo menulis sekarang. Sudah malam, tunggu kamu mendapatkan telur bebek besar." Tangan Zhang Yu hampir menyentuh keyboard, kilatan berderak, dan pengetikan selesai hampir seketika. Ikuti tombol berhenti dengan ringan. Cepat, semua orang di sekitar tercengang pada saat yang sama. Ini tidak mungkin. Duan Silong berseru seolah-olah dia terkejut. Tian Hao juga terkejut. Zhang Yu berpikir lama dan tetap tidak bergerak, bahkan ketika dia pikir dia akan menyerah. Begitu dia bergerak, dia langsung selesai menulis. Sangat cepat. Setelah terkejut, dia berkata, "Oke, para kontestan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sekarang mari kita lihat layar lebar." Semua orang di antara penonton mengalihkan perhatian mereka ke layar LED besar. Saya ingin melihat apa yang ditulis Zhang Yu kali ini. Peach Blossom Song, bunga persik di Tao Huawu, peri bunga persik. Peri bunga persik menanam pohon persik dan memetik bunga persik untuk anggur. Bangun tidur hanya untuk duduk di depan bunga, mabuk hingga tertidur. Setengah mabuk dan setengah terjaga hari demi hari, bunga mekar tahun demi tahun. Saya berharap saya mati, dan saya tidak akan sujud. Mobil itu penuh dengan bangsawan dan kesenangan, dan cabang-cabang bunga gugur itu miskin. Jika kekayaan lebih baik daripada kemiskinan, 1 di dataran dan 1 di langit. Jika Anda akan miskin, Anda akan sibuk. Orang-orang menertawakan saya terlalu gila, saya menertawakan orang lain yang melihat melalui. Saya tidak melihat makam Wuling Haoji. Seluruh hadirin melihat bahwa puisi ini dikejutkan olehnya. Dibandingkan dengan Will Go Into Wine, meskipun kata-katanya berani dan megah, namun terlalu indah, seperti bunga di cermin, bulan di air, kejutan di antara kata-katanya sangat kuat. Namun, isi Peach Blossom Songs, lugas dan bebas, dengan rasa bahasa gaul sekuler yang kuat. Pada saat yang sama apresiasi yang elegan dan populer, puisi ini sangat membumi, dan bahkan lebih mengesankan. Tian Zhenbo memperhatikan kebangkitan itu, mengulangi beberapa kata untuk dirinya sendiri, dan ada cahaya yang luar biasa di matanya. Ini tidak mungkin, Yurong berkata dengan ekspresi terkejut, bagaimana dia bisa menulis dengan sangat baik. Wu Changhao kagum, anak ini. Sialan, dia jenius. Puisi ini tidak dapat dijelaskan. Luo Jinseng, yang berulang kali membaca dalam hatinya, mengangguk dan mengagumi kata-kata terkenal yang berperang. Chang Yi juga mengangguk, meskipun lagu bunga persik ini tidak sehebat, akan menjadi anggur, mudah untuk melihatnya dari kata-kata, lugas dan tepat. Kerja bagus yang mutlak. Wu Jie berkata, bos menulis dengan sangat baik. Puisi ini juga hebat. Zhao Zijun berkata, pada level bos saat ini,
bahkan jika itu lebih baik daripada syair baru, Li Wanfu. Saya tidak melihat banyak perbedaan. Semua orang di kelas 12 mengangguk, tahu dari sudut pandang mereka. Zhang Yu pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sebuah puisi. Jika semua karyanya terekspos, saya khawatir itu akan mengejutkan negara. Yang lain menertawakan saya terlalu gila, saya menertawakan orang lain yang tidak bisa melihat, tidak melihat makam Wuling Haoji, tidak ada bunga dan tidak ada anggur untuk membuat ladang, beberapa elegan, bebas dan mudah. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Sun Xia berkata, apalagi yang bisa kau katakan? Lagu Bunga Persik, ini ditulis dengan sangat baik. Karya kita dibandingkan dengannya, seperti pertarungan antara Firefly dan Hao-Wei. Gadis-gadis di sekitar tidak berbicara lagi, saling memandang, dan tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk membantah kalimat ini. Lu Yuxuan berkata, Cai Zichen, apa pendapatmu tentang lagu Bunga Persik ini? Cai Zichen berkata, saya tidak tahu apakah ini benar-benar tulisan tangan bebas atau rintihan tanpa penyakit. Yin, tetapi bagaimanapun juga, puisi ini adalah karya klasik dalam karya klasik. Mungkin hanya gaya orang-orang kuno yang dapat dibandingkan. Berbicara tentang hal itu, beberapa orang menghela napas. Tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan menatap Duan Silong. Saya melihatnya dengan wajah seperti Muna dan tanpa ekspresi, semua orang mengetahuinya, dan percaya bahwa puisi itu pasti sangat menyentuhnya. Karena dari hasil saat ini, dia telah kalah. Tian Hao sangat menyukai puisi ini. Puisi ini lugas dan bersemangat bebas. Pada saat yang sama, dia juga mengagumi Zhang Yu. Otak macam apa anak ini dan apa yang dilakukannya. Namun, saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya, dan berkata, pemain ke-10 telah menyelesaikan kreasinya. Sekarang tolong minta tim peninjau untuk memberikan skor. Tim penilai sudah bersikap saat ini. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka segera menekan skor. 10 besar muncul lagi di layar tengah. Tian Hao berkata, selamat Zhang Yu. 10 lagi. Zhang Yu melihat dirinya sendiri dengan sangat jelas, dan tersenyum puas. Ia melambaikan tangan ke arah panggung, dan di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai penonton, ia berjalan keluar dari tempat duduk kompetisi dengan mudah. Orang-orang di sekitar Zhang Yu menatap Zhang Yu dengan pandangan aneh. Dalam kompetisi nasional ini, banyak orang berada di antara orang-orang di suatu daerah tertentu sebelum berpartisipasi dalam kompetisi. 8 Ohm 1 Chinese Delta Network. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka percaya diri, tetapi hasilnya tidak sama dengan yang dibayangkan. Dapat juga dikatakan bahwa imajinasinya penuh, dan kenyataannya sangat kurus. Siapa yang mengira bahwa dalam permainan ini, saya dapat bertemu dengan pria yang bukan manusia? Saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung. Zhang Yu melewati sisi Duan Silong untuk kedua kalinya, dan menyeringai, dan berkata, hei. 20 lawan 0, saya pikir Anda masih memikirkannya, lebih baik mencari kesempatan untuk menebus taruhan. Sebelum Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, Duan Silong tampak sedikit mati rasa dan tumpul. Saya bertanya-tanya apa yang saya pikirkan. Tetapi ketika dia mendengar pidato Zhang Yu, dia tiba-tiba bereaksi. Ketika dia melihat senyum bangga Zhang Yu, dia secara alami marah dan berkata, nak, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kamu adalah kentunganku. Aku memanfaatkanmu. Zhang Yu Wenyan berkata, ya, dan tersenyum, apa yang kamu bercanda? Apakah kamu masalah besar? Bagaimana kamu bisa bangun dan turun sepanjang waktu? Aku memanfaatkan rambutmu. Hehehehe. Orang lain yang mengikuti mereka setiap saat sulit untuk bersembunyi ketika mereka mendengar ini. Duan Silong mendengar ini, tetapi juga tersipu, dan kemudian berkata, kamu belum mengatakan kamu memanfaatkanku. Aku memilih topik terlebih dahulu, lalu kamu memilih topik. Pada saat kamu bermain, kamu hampir siap. Kamu tidak memanfaatkanku, apa itu? Tidakkah kamu pikir alasan ini konyol? Zhang Yu berkata dengan nada meremehkan, ketika kamu bertaruh, semua orang sudah mengatakan syaratnya dengan baik. Aku akan memilih pertanyaan apapun yang kamu pilih. Kenapa? Tunggu kamu kalah, kamu berubah lagi. Kalau begitu, apa yang kamu katakan waktu itu? Tidak mengakui kesalahanmu, tidakkah kamu berbicara untuk menangkap kentut? Duan Silong sangat marah sehingga dia berkata, siapa yang bilang dia tidak akan mengakui kesalahannya?
Jika kamu memiliki kemampuan, jangan pilih pertanyaan yang telah aku pilih. Jika kamu masih bisa mendapat skor lebih tinggi dariku lain kali, aku akan menerima taruhan dan kalah. Zhang Yu mendengar tawa aneh ini dan berkata, kalau begitu aku mendengar maksudmu, apakah taruhan awal akan diabaikan? Duan Silong tampak malu dan berkata, aku tidak mengatakan tidak. Tetapi bahkan jika aku meyakinkanmu dengan mulutku, aku tidak akan menerimamu dengan hatiku. Aku ingin kamu meyakinkanku, kecuali kamu datang dengan kekuatan yang benar-benar meyakinkanku. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, karena kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak bisa menangis. Aku bisa berjanji padamu. Duan Silong mendengar senyum di sudut mulutnya, dan dia menelepon si Li Bei secara diam-diam. Dia memukulku, dia menulis puisi, kau lebih baik dari dirimu yang sebenarnya. Tapi, Zhang Yu menyeringai dan berkata, jangan terlalu senang. Kau pikir aku akan menyelesaikannya. Jika kau kalah lagi kali ini, aku akan menggunakan ponselmu untuk merekam kata-katamu. Ngomong-ngomong, aku telah membantumu dengan lingkaran teman-teman Icheki. Aku ingin meminta teman-temanmu untuk melihat gayamu. Duan Silong mendengar matanya melotot dan berkata, wah, kenapa kau begitu kejam? Zhang Yu hehe, tertawa, bukannya aku kejam. Itu pria yang tidak berbicara denganmu. Semuanya ringan, tidak buruk jika kau tidak membuat tipu muslihat, dan kemudian merekamnya lagi. Bagaimana? Ya, tidak, cepatlah mencairkan taruhan. Jangan membicarakan yang tidak berguna. Petik 2. Duan Silong ditaruh di rak oleh Zhang Yu yang mengendarai bebek, sangat marah. Namun, dia mengalihkan pandangannya lagi dan berkata, kalau begitu, kamu harus menyetujui satu syarat. Aku boleh memilih satu pertanyaan, tetapi kamu hanya boleh memilih 10 poin. Dan skormu harus lebih tinggi dariku. Bagaimana? Kamu harus menyetujui syaratku, aku janji. Zhang Yu memikirkannya dan berkata, tidak masalah. Bagus. Duan Silong berkata, aku bertaruh. Zhang Yu berkata, bagaimana jika kamu kalah lagi kali ini? Duan Silong menggertakkan giginya dan berkata, siapapun yang mengandalkan akun. Semua anak dan cucu adalah bajingan. Semua orang di sekitarku melihat bahwa ini adalah mata besar dan mata kecil, mengapa hal-hal menjadi semakin besar? Apakah perlu untuk menangkap semua anak dan cucu? Kalau begitu, leluhurmu terlalu buruk. Staf di pinggir lapangan telah memilah poin semua pemain dalam 2 pertandingan pertama, dan mengatur urutan penampilan, dan menyerahkan informasi tersebut kepada Tian Hao. Pertandingan terakhir secara resmi dimulai. Duan Silong tidak memiliki poin dalam 2 pertandingan berturut-turut, jadi ini adalah penampilan pertamanya. Duan Silong, yang sudah memiliki rencana terperinci, mengecewakan penonton dan tidak memilih pertanyaan ke-10 lagi. Sebaliknya, saya memilih pertanyaan 8 poin tentang anggur. Duan Silong memilih pertanyaan ke-10 tentang anggur di babak pertama, tetapi karena waktunya terlalu singkat dan persyaratannya terlalu ketat, ia kalah. Kali ini ia telah menyeduh begitu lama dan merasa sangat percaya diri. Baru kemudian menantang pertanyaan 8 poin tentang anggur, itulah sebabnya ia meminta Zhang Yu untuk bertaruh dengan persyaratan tambahan. Karena ia merasa bahwa ia telah sepenuhnya siap, serangan balik seharusnya tidak mungkin gagal. Pertanyaan 8 poin tentang anggur mengungkapkan bahwa tidak ada persyaratan untuk menjadi puisi Yufu, juga tidak diharuskan lebih dari 8 kalimat. Sebaliknya, diharuskan untuk membuat syair dalam 7 menit dan 30 detik. Meskipun waktu pembuatannya tidak terlalu lama, bagaimanapun, persyaratannya telah banyak menurun, dan kesulitan keseluruhan telah menurun karenanya. Duan Silong merasa lega saat melihat ini. Pekerjaan yang telah lama diseduh dengan cepat dimasukkan ke dalam komputer. Bagaimana mengatakan Duan Silong juga memiliki beberapa kekuatan. Setelah peninjauan akhir, tim peninjau memberikan skor 8 poin, yang akhirnya membebaskannya dari rasa malu dari seluruh proses dan juga melegakannya. Duan Silong melangkah keluar dari kursi kompetisi dan menatap Zhang Yu, melihat bahwa dia masih ingin baik-baik saja. Diam-diam di dalam hatiku, anak baik. Kamu masih berpura-pura. Ketika kamu menangis, pada saat yang sama, hatiku tidak beruntung. Jika bukan karena ekstraksi lapangan secara berurutan, itu tepat di belakang Zhang Yu. Jika kamu tidak dapat mengetahuinya, kamu dapat mengejutkan dirimu sendiri. Salahkan nasib burukmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sementara Duan Silong di pinggir lapangan mencari berbagai alasan untuk dirinya sendiri,
permainan di lapangan juga. Berlanjut selangkah demi selangkah, Luo Ting dan Sue Kai mencetak skor yang sama. Luo Ting menantang 5 poin dan mencetak 4 poin di pertandingan terakhir. Sue Kai juga menantang pertanyaan 5 poin, tetapi mencetak 5 poin. Tan Xiaonan dan Feng Manru terus bermain, dan mereka mencetak skor yang sama, tetapi tidak ada lagi pertanyaan 5 poin di lapangan. Mereka menantang 6 poin sebelum dan sesudahnya. Tan Xiaonan mencetak 4 poin dan Feng Manru mencetak 5 poin. Zhao Jing dan Song yang juga berbagi poin yang sama. Faktanya, dengan prestasi mereka, sangat tipis untuk berpikir untuk lolos. Perjuangan mereka adalah jika pertanyaan yang sulit dipilih di babak terakhir, jika tidak dijawab, itu tidak akan diberi peringkat terakhir. Tidak masalah jika Anda tidak bisa keluar dari barisan, bagaimanapun juga, kekuatan Anda bukanlah kelas 1. Tetapi jika mereka mendapatkan yang terakhir, mereka tidak dapat menerimanya. Bahkan jika mereka lebih buruk, mereka tidak bisa menjadi yang terakhir.